Selamat siang Bapak dosen dan selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Johan Baptista Lumijawa, kelas B NIM 1903030046 semester 3. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku, di mana setiap suku yang ada memiliki beragam budaya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Budaya yang diwariskan tersebut memiliki beragam nilai dan makna yang tersirat di dalamnya. Budaya yang diwariskan itu bisa disebut sebagai warisan budaya. Warisan budaya adalah suatu identitas yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau suatu penduduk, di mana hal tersebut diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Warisan budaya dapat berupa benda maupun tak benda. Salah satu contohnya adalah artefak dan bahasa atau cerita rakyat. Bahasa adalah cara atau kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berkomunikasi dengan manusia yang lainnya dengan menggunakan tanda, misalnya kata ataupun gerakan. Bahasa daerah adalah bahasa yang biasa dituturkan dalam suatu wilayah di mana bahasa yang dituturkan dalam suatu daerah tersebut memiliki keunikannya masing-masing, dan bahasa daerah tersebut dapat dibedakan melalui dialek atau logatnya. Cerita rakyat adalah sebuah cerita yang biasa atau yang terkenal dalam suatu wilayah, di mana cerita tersebut sering kali diceritakan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Cerita rakyat ini dapat berupa dongeng, mitos, legenda, maupun hal lainnya. Warisan budaya adalah benda atau atribut benda yang merupakan identitas dari suatu masyarakat atau suatu penduduk yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Warisan budaya dapat dibagi menjadi dua, yaitu warisan budaya benda adalah warisan budaya yang dapat diindra, sedangkan warisan budaya tak benda adalah warisan budaya yang tidak dapat diindra. Bahasa adalah salah satu atau cara atau kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berkomunikasi dengan manusia yang lainnya dengan menggunakan tanda berupa kata atau tindakan. Bahasa daerah adalah suatu bahasa yang dituturkan dalam suatu daerah, di mana bahasa daerah tersebut memiliki keunikannya masing-masing dan dapat dibedakan melalui logat atau dialeknya. Cerita rakyat adalah sebuah cerita yang sering dituturkan dalam suatu daerah, di mana cerita rakyat tersebut dapat berupa dongeng, mitos, legenda, dan lain sebagainya. Cerita rakyat tersebut menyimpan berbagai macam hal atau menyimpan berbagai makna atau arti yang tersimpan di dalamnya. Alasan mengapa bahasa daerah dan juga cerita rakyat termasuk dalam warisan budaya adalah karena bahasa daerah dan cerita rakyat itu merupakan hasil atau diwujudkan ke dalam bidang budaya ekspresi lisan, di mana budaya ekspresi lisan tersebut merupakan hasil dari warisan budaya tak benda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna dari cerita rakyat asal Saburai Jua dengan judul Lado Buki dan Todo Buki. Alkisah, ada dua orang bersaudara dengan nama Lado Buki dan Todo Buki. Keduanya bekerja sebagai tukang iris tuak. Sehari-hari mereka naik turun pohon tuak untuk mengambil nira dari pohon tuak tersebut.
Namun, Lada Buki ini lebih rajin dan taletan sehingga kehidupannya menjadi lebih baik dibandingkan Tuk Buki ini. Suatu hari, Tuk Buki hendak mengambil hasil irisan tuaknya Lada Buki. Tuk Buki pun memanjat pohon tuak tersebut. Saat memanjat pohon tuak itu, Tuk Buki jatuh dan mengenai Lada Buki yang kebetulan lewat di bawah pohon tuak tersebut. Pisau mengenai Lada Buki dan Lada Buki pun meninggal. Tuk Buki menguburkan saudaranya dan pergi. Anjingnya Lada Buki tetap setia dan tidak pernah meninggalkan Lada Buki. Ketika Tuk Buki pergi, anjingnya Lada Buki menggali kuburnya, menjilat tubuhnya dan luka-lukanya hingga kering. Keajaiban terjadi. Lada Buki sembuh dan hidup kembali. Lada Buki pun pergi jauh ke daerah lain. Di sana dia pun memulai hidupnya yang baru sebagai nelayan. Dan Lada Buki ini semakin hari semakin sukses dengan kerajinannya dan ketelatenannya. Anjingnya yang setia yang selalu mengikutinya. Kabar tentang Lada Buki pun terdengar oleh Tuk Buki. Tuk Buki pun semakin iri dengan saudaranya. Tuk Buki mengambil pisau dan kemudian pergi mencari Lada Buki. Tuk Buki berniat ingin mencelakai saudaranya Lada Buki ini. Makna dari cerita ini yaitu bekerja dan berusahalah dengan tulus dan ikhlas. Jangan iri dan jangan dendam dengan saudaramu. Kasihilah saudaramu, karena siapa lagi yang akan menolongmu di saat kesusahan jika bukan keluargamu sendiri. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menceritakan tentang Rejuanga Jawamiha. Dahulu kala ada sebuah keluarga, seorang ayah dan ibu bersama dua anak laki-laki mereka hidup di Pulau Rejua. Ayah mereka sudah lanjut umurnya, karena itu matanya sudah kabur atau tidak bisa lagi melihat. Anak yang sulungnya ini bernama Rejua, dan anak yang bungsu ini bernama Jawamiha. Jawamiha adalah seorang anak yang berbulu dada dan tangannya, sedangkan Jawamiha tidak berbulu. Bulu tangan dan dada itulah yang membedakan Jawamiha dengan Jawamiha, sekaligus itu adalah identitas keduanya bagi ayah mereka yang tidak bisa melihat ini. Sang ayah hanya bisa mengenal anak-anaknya melalui indera perabaan. Sang ayah mengenal Jua dengan cara meraba dada dan tangannya. Kalau berbulu itu adalah Jawamiha, yaitu anak sulungnya. Dan kalau tidak berbulu itu adalah Jawamiha, yaitu anak bungsunya. Suatu hari, sang ayah memanggil anak sulungnya yaitu Jawamiha dan berbicara kepada Jua. Banyak hal yang dikatakan ayahnya kepada Jawamiha, antara lain ayah mereka sudah lanjut usia atau sudah tua. Sebab itu ayahnya akan membagikan harta warisan kepada Jawamiha dan Jawamiha. Sebagai anak sulung, maka Jawamiha akan mendapatkan harta yang lebih banyak daripada adiknya, yaitu Jawamiha. Namun salah satu yang penting dari perkataan itu adalah Jua disuruh ayahnya pergi ke hutan untuk berburu karena ayahnya ini ingin memakan daging yang paling enak dan lezat. Di situ tidak disebutkan daging apa yang ayah mereka suka. Dengan senang hati pergilah Jua untuk berburu dengan harapan ketika pulang akan membawa hasil buruannya untuk disantapkan kepada ayahnya yang sudah lanjut usianya ini. Ayahnya juga berjanji kepada Jua
Bila dia mendapatkan daging yang ayahnya sukai ini, maka Jua akan diberkati oleh ayahnya sekaligus diberikan warisan. Hal itu yang membuat Jua sangat menggebu-gebu. Jua pergi berburu di hutan dengan membawa busur dan panah. Ketika Jua Miha dan ayahnya berbicara di ruang tamu, ternyata perkataan itu didengar oleh ibu mereka, bahwa Jua Miha akan mendapatkan harta warisan dari ayahnya yang tentunya lebih banyak daripada sang adiknya, yaitu Jawa Miha ini. Maka dari itu sang ibu memberitahukan kepada Jawa Miha bahwa Jua akan mendapatkan jatah warisan dari ayahnya yang lebih baik dan lebih banyak itu. Di lain pihak, sang ibu ini tidak ingin Jua Miha yang dapat harta yang lebih banyak atau lebih baik dari Jawa Miha sekaligus diberikan warisan. Hal itu yang membuat Jua sangat menggebu-gebu. Jua pergi berburu di hutan dengan membawa busur dan panah. Ketika Jua Miha dan ayahnya berbicara di ruang tamu, ternyata perkataan itu didengar oleh ibu mereka, bahwa Jua Miha akan mendapatkan harta warisan dari ayahnya yang tentunya lebih banyak daripada sang adiknya, yaitu Jawa Miha ini. Maka dari itu sang ibu memberitahukan kepada Jawa Miha bahwa Jua akan mendapatkan jatah warisan dari ayahnya yang lebih baik dan lebih banyak itu. Di lain pihak, sang ibu ini tidak ingin Jua Miha yang dapat harta yang lebih banyak atau lebih baik dari Jawa Miha. Pada saat itu juga, sang ibu menyuruh Jawa Miha pergi berburu di hutan agar mendapatkan hasil buruan yang enak untuk diberikan kepada ayahnya. Maka pergilah Jawa Miha dengan busur dan panah untuk berburu atas perintah sang ibu. Sementara ayahnya tidak tahu, sedangkan Jua Miha pergi berburu atas perintah sang ayah. Setelah sekian lama berburu, maka Jawa Miha pulang terlebih dahulu daripada Jua dengan membawa hasil buruannya. Sesampai di rumah, hasil perburuan Jawa dimasak oleh ibunya seperti yang disukai oleh ayahnya, kemudian dihidangkan kepada sang ayah dan mengatakan itu adalah hasil buruan Jua Miha ini. Makanan itu sangat enak dan lezat dan sangat disukai oleh ayahnya ini. Dia sangat senang Jua bisa membawakannya makanan yang lezat itu. Padahal itu adalah hasil buruan Jawa Miha. Namun ayahnya ini tidak tahu bahwa itu adalah hasil pemburuan Jawa Miha, sang anak bungsunya ini. Sang ayah mengira bahwa itu adalah hasil buruan dari Jua Miha, anak sulungnya. Sama seperti yang diperintahkan sebelumnya, bahwa Jua Miha harus mendapatkan daging yang enak dan lezat untuk dihidangkan kepada ayahnya, agar sang ayahnya ini mewariskan harta kepada Jua Miha. Karena makanannya yang enak dan lezat ini seperti yang diidamkan sang ayahnya, maka patutlah ayahnya memberkati Jua, padahal itu adalah Jua Miha, yaitu sang bungsu, bukannya Jua Miha yang ayahnya impikan ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa anak bungsunya ini, yaitu Jawa Miha ini, tidak mempunyai bulu di tangan dan dadanya, sedangkan Jua Miha ini memiliki bulu pada tangan dan dadanya ini. Seperti biasanya, pada saat hendak diberkati, maka sang ayah harus meraba tangan dan dada Jawa Miha agar bisa dipastikan ini adalah Jawa atau Jua. Karena Jawa takut ayahnya tahu bahwa dia sedang menipu ayahnya, maka dia menyamar menjadi kakaknya, yaitu Jua itu, dengan persekongkolan Jawa dan ibunya ini. Maka dibungkuslah tangannya ini dan dadanya ini dengan kulit binatang yang ia buru tadi di hutan. Ini dilakukan agar Jawa mempunyai bulu tangan dan dada supaya ayahnya ini yakin bahwa itu adalah Jua Miha atau sang sulung.
Pada saat ayahnya memanggil dan bertanya apakah ini benar adalah Juwamiha, jawab Miha pun maka ia pun menjawab bahwa dia adalah Juwamiha. Untuk memastikannya, sang ayahnya ini meraba tangan dan dadanya karena sudah dibungkus dengan kulit binatang tadi, maka tangan dan dada Jawa ini sudah berbulu sama seperti Jua, yaitu sang sulung itu. Karena itu diberkatilah Jawa oleh ayahnya ini, dan sang ayah menganggap itu adalah Juwamiha, anaknya yang sulung. Padahal Juwamiha belum pulang dari hutan, yaitu lebih tepatnya itu dari berburu. Ini adalah persengkokolan antara si bungsu dan ibunya ini, sang ibu. Setelah Juwamiha diberkati ayahnya, maka Jua atau sang sulung ini pulang dengan hasil buruannya. Ketika Juwamiha tiba di rumah, sang ayah sudah memberikan atau memberkati sang adiknya ini atau Juwamiha ini dengan warisan yang sebenarnya itu adalah milik Juwamiha. Saat itu Juwamiha tahu bahwa ayahnya sudah memberikan warisan kepada Jawa yang seharusnya milik Jua ini. Maka Jua bertanya, mengapa ayah memberikan warisan yang seharusnya hak Jua, tetapi diberikan kepada Jawa? Ayahnya ini kaget bahwa dia sudah memberkati orang yang salah, yang sebenarnya adalah Juwamiha, tetapi yang diberkatinya itu yaitu Juwamiha. Dan pada saat itu juga ayahnya ini tersadar bahwa ia sudah ditipu oleh si bungsunya itu, yaitu Juwamiha itu. Apa mau dikata, Juwamiha sudah pergi dengan senang hati dan membawa harta milik dari hasil tipu muslihatnya itu. Ia harus meraba tangan dan dada Juwamiha agar bisa dipastikan ini adalah Jawa atau Jua. Karena Jawa takut ayahnya tahu bahwa dia sedang menipu ayahnya, maka dia menyamar menjadi kakaknya, yaitu Jua itu, dengan persengkokolan Jawa dan ibunya ini. Maka dibungkuslah tangannya ini dan dadanya ini dengan kulit binatang yang ia buru tadi di hutan. Ini dilakukan agar Jawa mempunyai bulu tangan dan dada supaya ayahnya ini yakin bahwa itu adalah Juwamiha atau sang sulung. Pada saat ayahnya memanggil dan bertanya apakah ini benar adalah Juwamiha, jawab Miha pun maka ia pun menjawab bahwa dia adalah Juwamiha. Untuk memastikannya, sang ayahnya ini meraba tangan dan dadanya karena sudah dibungkus dengan kulit binatang tadi, maka tangan dan dada Jawa ini sudah berbulu sama seperti Jua, yaitu sang sulung itu. Karena itu diberkatilah Jawa oleh ayahnya ini, dan sang ayah menganggap itu adalah Juwamiha, anaknya yang sulung. Padahal Juwamiha belum pulang dari hutan, yaitu lebih tepatnya itu dari berburu. Ini adalah persengkokolan antara si bungsu dan ibunya ini, sang ibu. Setelah Juwamiha diberkati ayahnya, maka Jua atau sang sulung ini pulang dengan hasil buruannya. Ketika Juwamiha tiba di rumah, sang ayah sudah memberikan atau memberkati sang adiknya ini atau Juwamiha ini dengan warisan yang sebenarnya itu adalah milik Juwamiha. Saat itu Juwamiha tahu bahwa ayahnya sudah memberikan warisan kepada Jawa yang seharusnya milik Jua ini. Maka Jua bertanya, mengapa ayah memberikan warisan yang seharusnya hak Jua, tetapi diberikan kepada Jawa? Ayahnya ini kaget bahwa dia sudah memberkati orang yang salah, yang sebenarnya adalah Juwamiha, tetapi yang diberkatinya itu yaitu Juwamiha. Dan pada saat itu juga ayahnya ini tersadar bahwa ia sudah ditipu oleh si bungsunya itu, yaitu Juwamiha itu. Apa mau dikata, Juwamiha sudah pergi dengan senang hati dan membawa harta milik dari hasil tipu muslihatnya itu.